Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Teman-teman, kita akan menyambung kembali tema kita yang telah kita canggahkan sebelumnya, yaitu mengenai rangkaian peristiwa di masa depan atau tentang persatuan Islam di seluruh dunia di akhir zaman, yaitu bersatunya umat Islam ya berdasarkan mimpi Muhammad Qasim, dan Muhammad Qasim lah yang menjadi pemimpin saat itu, dan diawali yaitu di Pakistan. Nah, sebelum kita menyambung kembali, kita akan kelas balik sebentar teman-teman, yaitu awalnya ketika mimpi-mimpi Muhammad Qasim yang disebarkan ini sudah tersebar di seluruh dunia, maka Muhammad Qasim menjadi kaya, kekayaannya dibagi-bagikan kepada masyarakat. Akhirnya rakyat Pakistan dan juga Angkatan Darat mengangkat Muhammad Qasim menjadi pemimpin di Pakistan. Dan langkah pertama yang dilakukan Muhammad Qasim adalah menghapuskan segala bentuk syirik di tingkat pemerintahan ya. Kemudian juga menyelesaikan masalah-masalah yang diminta oleh masyarakat. Allah memberi jalan keluar dengan hujan keberkahan sehingga mengeluarkan kekayaan. Kemudian setelah itu juga di Pakistan dihapuskan yang kedua, itu segala bentuk kekafiran, dan juga dihapuskan tentang sekterian ya, kelompok golongan Islam disatukan menjadi golongan satu Muslim, dan juga sistem perbankan yang berbasiskan ribawi atau bunga ini juga dihapus, diganti dengan sistem perbankan anti bunga atau anti ribawi. Kemudian Muhammad Qasim mengajak rakyatnya untuk mengungguli dunia barat di setiap bidang ya, akhirnya menjadi cepat, berkembang pesat, maju ya, dan di seluruh Pakistan menjadi damai, tentram, kesetaraan juga berkembang di sana, dan dunia menjadi terkejut. Dan kemudian teman-teman, ada yang tidak suka, itu adalah India, hendak menghentikan dari kemajuan tersebut, dan Allah membantu ratusan jet tempur ke India. Akhirnya India tidak mampu atau takut melawannya, dan jet tempur ini dialihkan untuk membebaskan suatu wilayah yang terkenal di kawasan Timur Tengah ya. Lihat seperti itu, banyak umat di seluruh dunia ini pindah ke Pakistan, hijrah, menetap di sana permanen, dan justru mereka ikut memainkan peran untuk membangun Islam di Pakistan. Dan orang-orang ini yang pindah ke Pakistan ini mengatakan betapa Allah telah menolong Qasim dan mengubah mimpinya menjadi suatu kenyataan, dan sungguh Allah telah memberi karunia-Nya yang besar kepada mereka. Nah, setelah itu tetapi ada kekuatan jahat ya, yang benci, karena benci dengan kemajuan Pakistan yang berkembang cepat ini, berusaha untuk menghancurkan, tapi dengan cara lain, yaitu dengan cara sisi finansial atau keuangan, yaitu dengan cara agar Pakistan mengembalikan pinjamannya ya, seluruh pinjamannya agar dikembalikan, dan mengancamnya ya, jika Pakistan tidak mau mengembalikan pinjaman tersebut, maka kami akan membubarkan kebijakan atas Pakistan, dan kami membuat Pakistan maksudnya menjadi budak kami kembali. Namun Allah membereskan semua ini ya, membereskan dengan memberi kekayaan perbendaharaan kepada Pakistan, dan akhirnya hutangnya ini terlunasi semuanya. Dengan begitu Pakistan menjadi negara yang berdiri, yang merdeka dengan rahmat Allah. Akhirnya di seluruh penjuru Pakistan menjadi damai, menjadi tenang, terdapat keberkahan dan karunia-karunia Allah, dan dihapuskan dari segala kotoran maksiat. Nah, akhirnya
non Muslim pun banyak yang datang di Pakistan, tinggal di sana ya ini, dan juga diberi kesetaraan, tidak dibeda-bedakan. Kemudian ya, Pakistan menjadi negara yang paling damai, paling indah di dunia ya, dan juga mengungguli di setiap bidang. Kemudian ada dua hal yang Muhammad Qasim, dua hal mimpi yang Muhammad Qasim ini tidak begitu ingat ya, tidak begitu ingat manakah yang lebih dahulu. Yang pertama adalah Muhammad Qasim diminta Nabi Muhammad untuk datang ke Madinah, dan yang kedua di Pakistan ini nanti akan bisa membuat pesawat ruang angkasa sendiri ya. Nah, singkatnya yaitu Pakistan ini akan menjadi berkembang pesat ya, mengungguli dunia barat ya, dunia barat di setiap bidang ya, sampai-sampai bisa secara mandiri ini bisa membuat pesawat-pesawat sendiri, kapal-kapal sendiri, bahkan teknologi bangunan tertinggi, dan tadi dikatakan bisa membuat pesawat ruang angkasa sendiri. Dan orang-orang dunia menjadi keheranan dan mengatakan, bagaimana orang-orang ini, maksudnya Muhammad Qasim dan rakyatnya ini, bagaimana orang-orang ini bisa mencapai semua ini dalam suatu periode yang sangat singkat ini. Mereka adalah orang-orang yang sangat lemah sebelumnya ini. Kalau dia terus melakukan seperti ini, suatu saat ini bisa menguasai dunia. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, Qasim telah membangun Islammu dengan sesungguhnya di Pakistan. Akhirnya Nabi Muhammad sangat senang dan bersabda kepada Muhammad Qasim, maksudnya meminta Muhammad Qasim datang ke Madinah, dan beliau mengatakan, aku ingin bertemu denganmu, kamu telah membuat saya sangat bahagia setelah kamu melakukan itu semua. Kemudian Muhammad Qasim menjawab, ya, Allah telah mengubah mimpi-mimpiku menjadi suatu kenyataan, dan dia, maksudnya dia Allah, juga memberkahiku dalam banyak cara yang lain. Kemudian Nabi Muhammad bersabda pada Muhammad Qasim, Qasim, pergilah ke Mekah untuk mengucap syukur atas segala keberkahan ini, bahwasannya Allah telah sangat bermurah hati kepadamu, dan setelah ini kamu harus membantu umatku yang sempurna, dan kamu harus memulihkan Islamku yang sebenar-benarnya di seluruh negara, dan kamu harus menunjukkan ke seluruh dunia Islamku yang sebenar-benarnya, yang mana telah aku terapkan 1400 tahun yang silam dengan pertolongan Allah. Akhirnya Qasim pun menjawab, insya Allah apapun yang engkau perintahkan. Kemudian sesampainya di Mekah, di Masjidil Haram, beberapa orang mengatakan, Qasim, sebagaimana halnya kamu telah membawa Pakistan dan rakyatnya dari kegelapan menuju cahaya, dan sebagaimana halnya kamu menerangi di setiap rumah di Pakistan, tolong juga kami, keluarkan kami dari kegelapan-kegelapan ini, dan terangilah juga rumah-rumah kami. Muhammad Qasim menjawab, ya, saya hanya memiliki cahaya Allah ini, dan saya dapat menerangi dunia dengan cahaya Allah ini. Mereka, orang itu mengatakan, iya, lakukanlah itu semua untuk kami. Nah, akhirnya terjadilah peperangan yang menurut Muhammad Qasim tidak pantas disebutkan. Kemudian peperangan ini dimenangkan pihak Muhammad Qasim dan para pengikutnya dengan pertolongan Allah, dan juga seluruh penindasan bentuk terorisme di seluruh dunia ini
dihancurkan, dan Islamnya Nabi Muhammad SAW benar-benar dipulihkan di seluruh negeri Muslim, ya, dan semua menjadi sangat bahagia. Kemudian juga di seluruh dunia dibangun taman-taman, ya, taman-taman yang sebelumnya belum pernah ada. Dan secara pribadi Muhammad Qasim juga membangun taman diperkhususkan untuk menyambut kedatangan Nabi Isa, ya, biar tidak menjadi satu masalah. Nah, kemudian di seluruh dunia ini, di negeri Muslim ini hanya ada satu kartu identitas dan mata uang yang berlaku. Satu mata uang yang berlaku di negeri Muslim, dan tidak ada visa apapun, ya, untuk pergi ke negeri Muslim satu ke negeri Muslim lainnya. Dan juga ada model kendaraan baru yang tahan kecelakaan, ya. Juga sebagian besar umat Muslim ini sepanjang waktu ini terus bepergian menikmati keberkahan dan rahmat Allah ini, ya. Nah, kemudian kemiskinan di seluruh dunia ini dihapuskan, disebarkan perdamaian, diterapkan keadilan. Nah, penindasan di dunia tadi sudah juga dihapuskan, sudah tidak ada, dan semua menjadi tenang, ya, karena ini berarti benar-benar masa damai berarti, ya. Dan terus itu berjalan sampai bertahun-tahun, kemudian muncullah Dajjal. Sekarang marilah kita membersihkan dari segala bentuk kesyirikan dan menjaga keimanan kita. Mudah-mudahan kita menjadi bagian orang yang dipilih Allah sampai bisa menemani Muhammad Qasim bersama dengan Nabi Isa alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Ada banyak kurangnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.